Wilujeng Injing Bapak Ibu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Gusti Yesus nresnani panjenengan sedoyo. Amin. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita dikumpulkan di tempat ini. Kita mau sama-sama meminta Tuhan sendiri yang menyiapkan hati kita untuk bersama-sama merasakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita angkat satu pujian, Korban Syukurku. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, aku tersungkur dan menyembah. Biarlah dengan segenap hati kita mau mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Dia telah membayar harga yang sangat mahal, darahnya yang begitu berharga. Dia berikan untuk kita supaya kita bisa datang kepada Bapa. Kristuslah jalan dan kebenaran dan hidup, dan kita dibawa masuk menyembah Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukur. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagimu. ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sementara musik masih mengalun, mari bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Untuk datang ke tempat ini mungkin kita dibantu oleh mobil atau motor. Tetapi untuk datang kepada Bapa yang kudus, bagaimana kita manusia berdosa bisa datang kepadanya? Hanya dengan satu cara. Allah telah membayar harga yang sangat mahal karena Dia begitu mengasihi kita. Dia telah memberikan anaknya satu-satunya yang Ia kasihi, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, menghapus semua hutang dosa kita sampai lunas, dan kita dibawa masuk kepada persekutuan dengan Bapa. Kiranya hati kita melimpah dengan syukur. Kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau datang dengan segenap hati kita. Kita akan naikkan pujian ini satu kali lagi. Biarlah hati kita melimpah dengan syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dan menebus kita.
masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukur. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik Ku bagimu. bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik Selamanya. selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saya persilakan dengan hormat kepada Bapak Joko untuk boleh membuka ibadah kita dalam doa. Kepada Bapak Joko dipersilakan. Bapa di dalam surga, pada siang hari ini Bapak, kami telah berkumpul di gereja ini Tuhan. Bapak, hanya Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang maha baik, kami telah berkumpul kembali di gereja ini untuk memuliakan, memuji nama-Mu. Tuhan, pimpinlah kami dalam ibadah hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah nanti. Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam pelayanan Rafa Solo Disabilitas bersama dengan Victorious Family. Kami dari Bandung mengucap syukur bisa bertemu dan sangat senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak dan Ibu di tempat ini beribadah kepada Tuhan dan juga kepada jemaat Tuhan yang secara online mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan juga memberkati. Bapak Ibu, saya mau bertanya sedikit. Yang tahu boleh angkat tangan ya. Nah, apakah berkat Tuhan yang paling besar menurut Bapak Ibu? Adik-adik juga boleh jawab. Boleh angkat tangannya. Nah, kali ini angkat tangan bukan berarti mau ke toilet ya. Kali ini angkat tangan artinya mau jawab pertanyaan. Apakah berkat terbesar yang pernah Tuhan berikan kepada kita? Boleh angkat tangannya? Oh, baik, silakan Bapak. Boleh berdiri dengan Bapak siapa? Oh iya, selamat pagi Bapak. Bagaimana menurut Bapak berkat terbesar dari Tuhan? Kesehatan, betul ya, Tuhan memberi kita kesehatan ya, kalau nggak sehat susah mau ngapa-ngapain. Terima kasih Bapak. Ada lagi? Mungkin seorang ibu, apa berkat terbesar dari Tuhan untuk kita? Apakah ada seorang ibu atau seorang adik yang mau jawab? Seorang kakak, seorang mas? Baik, semuanya mungkin jawab dalam hati ya. Semuanya menjawab berkat Tuhan. Ada kesehatan, ada lagi mungkin keluarga ya. Mungkin rumah, makanan, banyak sekali berkat Tuhan. Tetapi itu semua hanya sementara ya Bapak Ibu di dunia ini ya. Kadang kita sekarang sehat, besok sakit bisa ya. Sekarang masih bisa berjalan, besok tiba-tiba semuanya itu sementara dalam hidup ini. Tetapi Tuhan telah memberikan berkat yang terbesar dalam hidup kita, yaitu sesuatu yang tidak akan pernah hilang, yang tidak akan pernah diambil dari kita, yaitu apa? Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya. Tidak apa-apa, kita bersyukur ya semua Tuhan berikan bagi kita. Dan biarlah hari ini kalau Tuhan sudah jadikan, karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua, amin.
Amin. Supaya kita boleh semakin mengenal Dia, Sang Juru Selamat kita, yang adalah sumber kekuatan kita. Mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian hari ini, dijadikan Tuhan. Karena itu marilah kita bersukacita. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ajaib sekali ya, Tuhan menjadikan kita makhluk yang bisa mengekspresikan rasa apa yang sedang kita rasa ya. Kalau kita sedih, Tuhan kasih kita air mata sehingga kita bisa mengungkapkan rasa sedih kita. Begitu juga ketika kita bersuka cita, Tuhan memberikan kita bisa berekspresi menyatakan sukacita kita di dalam Tuhan. Karena itu mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan pujian ini sekali lagi dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan mari Tuhan. Kita bersuka. Mari kita bersuka. Hari ini, Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. mari kita bersuka Mari kita bersuka. di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan Bersuka. bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka cita. Boleh tangannya diangkat sambil melambai. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Tepuk tangan tanpa musik. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka cita. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Boleh silakan duduk. Tidak apa-apa kita berdiri duduk ya, sambil sedikit olahraga ya, Bu. Supaya lebih segar. Baik Bapak Ibu, sekarang bersuka. Tapi kok sebagai anak Tuhan kadang saya bisa merasakan pergumulan, kadang saya merasa lemah, kadang saya merasa sedih. Nah, Bapak Ibu,
Saat ini memang kita banyak merasakan banyak pergumulan, penderitaan, tetapi Tuhan merancangkan semuanya itu, Tuhan mengizinkan semuanya itu untuk kebaikan kita, supaya kita semakin mengerti kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan kita dibentuk hati kita, iman kita ditegakkan, jiwa kita dikuatkan, kita semakin tahu bahwa kekuatan itu bukan datang dari diri kita sendiri. Kekuatan itu bukan datang dari orang lain. Kekuatan itu datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan Dia memberikan firman-Nya bagi kita. Karena itu kita mau dengarkan firman-Nya yang menjadi kekuatan bagi kita. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, mari kita dengarkan persembahan pujian dari saudara-saudari kita dari Rafa Solo Disabilitas. Saya persilakan dengan hormat. Sebagian dikasihkan yang putri ya. Bisa Trias. Ya. Di sini enggak, sini sama. Ya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Di sini kami teman-teman Rafa Solo Disabilitas akan mempersembahkan lagu pujian untuk Tuhan. Maaf tapi berbahasa Jawa. Bolak-balik berbahasa Jawa lagi ya. Karena kita berada di seputaran Surakarta. Jadi kita akan persembahkan bahasa Jawa yang berjudul Wonten Panglipuran ing Gusti Yesus. Kurang lebih begini, judulnya ada penghiburan di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita sudah mengalami berbagai macam ujian, cobaan, tapi kita meyakini bahwa ada penghiburan dalam Tuhan Yesus. Wonten panglipuran ing Gusti Yesus, di dalam Tuhan Yesus. Dan kurang lebih syairnya ada penghiburan di Tuhan Yesus. Ada penghiburan indah. Tuhan Yesus memberi damai dan memberi keselamatan. Ada penghiburan di dalam Tuhan Yesus, penghiburan yang indah. Kurang lebih seperti itu. Dan disambung dengan ada lagu pujian yang Jawa yang selanjutnya. Tapi kurang lebih syairnya seperti itu. Mari Pak. Wonten panglipuran ing
wonten panglipuran endah Gusti paring ayem lan paring kasarasan wonten panglipuran endah Baik, pujian yang sangat indah, penghiburan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Amin. Amin. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini akan dibawakan oleh Ibu Jenny. Kita akan naikkan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku.
takkan ku takut, asal kau di dekatku, bersamamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik Bapak Ibu, musik akan terus mengalun. Kita akan sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Mungkin kita sering merasa bimbang dan bingung ketika kita tidak tahu jalan mana yang harus kita pilih. Tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Firman-Nya telah diberikan kepada kita menjadi pelita bagi kaki kita. Biarlah hari ini kita mau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, berilah terang-Mu bercahaya di dalam hatiku, di dalam pikiranku, sehingga aku boleh melihat jalan-jalan-Mu, aku boleh melihat kasih-Mu, aku boleh melihat Kristus menguatkan aku pada hari ini, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sedang gelisah diberikan penghiburan yang sejati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan pujian ini sekali lagi, kemudian saya persilakan kepada Ibu Jenny untuk beritakan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisi. dan takkan ku takut. Takkan ku takut, asal kau di dekatku, Besertaku selamanya. besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, hari ini Tuhan, saat ini kami datang padamu ya Tuhan, dengan hati penuh ucapan syukur Tuhan. Kami mau merendahkan diri padamu ya Tuhan. Kami mau belajar akan Engkau agar kami mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Karena kami Tuhan bisa berkumpul di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada di sini, kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan, itu karena Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau mau memperkenalkan diri-Mu Tuhan bagi kami Tuhan, sehingga kami Tuhan makin punya pengharapan ya Tuhan. Siapapun kami punya kelemahan, setiap kami punya kelemahan. Tuhan lakukan itu, kami percaya supaya kami mengingat Engkau, kami bisa makin dekat dengan Engkau. Saat ini kami mau Tuhan belajar untuk lebih mengenal Engkau lagi ya Tuhan. Tolong kami Tuhan,
pribadi lepas pribadi. Tilik hati kami ya Tuhan, kami yang lemah ya Tuhan, kami percaya bisa dikuatkan karena kami mengenal Engkau yang adalah Allah kami, yang adalah penuntun hidup kami, penolong kami yang setia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa. Kami percaya bukan satu kebetulan Tuhan bisa kami bertemu dan mau Tuhan bersama-sama belajar ya Tuhan. Tolong hamba-Mu ya Tuhan, ya Roh Kudus juga yang menolong kami pribadi lepas pribadi sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa Tuhan makin mencintai Engkau, makin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan ya. Kita harus selalu puji Tuhan karena bisa berkumpul lagi di sini ya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Saya baru pertama kali ke sini ya, dan bisa berkenalan. Nanti kita akan lebih jauh lagi bisa berkenalan ya, Bapak Ibu. Ya, saya mau tanya dulu nih ya. Siapa di sini yang mempunyai masalah? Semuanya ya, iya. Bukan Bapak, kami juga punya masalah. Ya, masalah itu kadang membuat kita lemah, ya enggak? Ya, kalau kita lagi punya masalah, akhirnya pikir ke masalah itu terus, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita jadi lemah. Wah, saya enggak punya ini nih. Saya sulit menyelesaikan masalah saya. Ya, itu saja yang kita ingat, itu aja yang kita pikirkan, sehingga ya kadang yang lainnya kita tidak peduli, padahal yang lain itu lebih penting. Karena masalah kadang orang ya, karena ada satu masalah, orang kadang tidak peduli dengan yang lain, tidak peduli dengan masalah-masalah yang sebenarnya harusnya lebih dulu kita selesaikan, lebih dulu kita utamakan. Ya, setiap orang punya masalah selama kita hidup. Jadi jangan kaget ya kalau kita punya masalah, berarti kita masih hidup. Amin. Iya, kalau nggak punya masalah berarti sudah mati. Jadi ya bersyukur punya masalah. Amin. Amin. Ya, Tuhan sengaja buat kita ada masalah supaya kita tahu kita hidup. Ya, wah saya masih hidup, puji Tuhan ya. Punya masalah saya hidup artinya. Dan artinya kita makin kehidupan itu dari siapa? Dari Tuhan. Berarti kita jadi makin mendekat sama Tuhan ya. Gitu. Jadi jangan takut. Masalah itu banyak ya. Baik, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ya. Bagaimana seorang yang luar biasa ya, namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus juga menghadapi banyak masalah ketika dia dipakai Tuhan. Ya. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Semua mau pakai Tuhan kan? Amin. Amin ya. Kita semua mau dipakai Tuhan. Cuma kadangkala ketika kita dipakai Tuhan, kita menghadapi masalah, kita jadi lemah, akhirnya kita susah untuk melayani. Benar kan? Karena kita fokus pada masalah itu ya. Baik, mari Bapak Ibu kita baca di dalam Korintus 12 ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ya, yang bisa buka Alkitab silakan. Ya. Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Ya, saya bacakan ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kemudian ayatnya yang ke-10, ya, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena
Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, ibu-ibu bisa sama-sama kita katakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, sekali lagi, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Amin dalam nama Yesus ya. Baik. 2 Korintus 9 ini ya. 2 Korintus 12 sorry ya. Sebenarnya kalau kita baca seluruh perikopnya dari ayat 1 sampai ayat 10 ini adalah Rasul Paulus sedang memberitahukan, menceritakan ketika dia dalam pergumulan ya, ketika dia datang kepada Tuhan. Ya, dia datang kepada Tuhan dan Tuhan ya, ketika dia datang kepada Tuhan, apakah Tuhan menyelesaikan masalahnya? Tidak, ya. Aduh Tuhan, saya di penjara nih. Ya, Rasul Paulus di penjara, ya. Aku di penjara, aku dianiaya, aku difitnah. Gitu. Apakah Tuhan bilang, "Oke, Tuhan langsung menghilangkan semua orang-orang yang memfitnah dia?" Ternyata tidak. Justru apa jawaban Tuhan? Tuhan justru mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ini jawab Tuhan kepada Rasul Paulus. Saya ulang ya. Ketika Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan di dalam pergumulan, ya pastinya kita juga demikian ya. Ketika kita menghadapi masalah pergumulan, tentu kita akan berdoa, "Tuhan tolong dong supaya kelemahanku, masalahku beres," gitu. Supaya misalnya aku lagi butuh uang nih, ya, uangku langsung Tuhan ya, kalau perlu ya dari langit turun, ya kan, uangnya langsung turun gitu ya. Itu tentunya ya, kebanyakan kita sebagai manusia itu yang kita mau. Ya, semua masalah kalau perlu dalam menit itu juga ketika kita datang sama Tuhan, hilang, selesai semuanya. Masalah selesai, kita sakit langsung sembuh. Itu yang keinginkan, ya. Tetapi ketika Rasul Paulus datang, Tuhan hanya bilang, "Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ya, artinya kuasa Tuhan ketika kita di dalam kelemahan itu akan nyata, ya, tanpa kita sadari loh. Kuasa Tuhan nyata, kuasa Tuhan itu ada. Tiba-tiba, loh, kok mungkin kita waktu itu masalah uang, tapi kok Tuhan punya cara lain, ya, menyelesaikannya. Mungkin orang lain, Tuhan memakai orang lain untuk menyelesaikan ya masalah-masalah kita. Ya, Alkitab, Bapak Ibu, Alkitab tuh mencatat bahwa Paulus mengalami penganiayaan ketika dia melakukan pelayanan. Ya, di dalam 2 Korintus misalnya ya, 10 ayat 1 sampai 3. Paulus itu dituduh sebagai nabi palsu. Ya, karena dan mereka juga mengatakan, "Kamu itu perbuatanmu, hidupmu itu nggak bisa jadi teladan. Kamu itu hidup secara duniawi." Ya, mungkin dituduh, "Oh, kamu tidak rajin berdoa, kamu malah pergi ke orang-orang yang berdosa." Gitu. Ya, itu contohnya ya kehidupan duniawi. Kemudian kita baca kalau kita lihat ya di 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 27, Paulus mengalami penderitaan yang banyak. Di situ kita bisa baca begitu banyak Paulus menceritakan betapa orang-orang mencaci maki dia, ya. Orang-orang itu menghina dia, memfitnah dia. Kemudian kalau kita lihat juga di Kisah Para Rasul 14, ya. Paulus disiksa sampai dilempari batu, ya. Siapa di sini pernah dilemparin batu? Dicubit aja sakit ya? Iya enggak Bapak Ibu? Pernah mencoba cubit diri sendiri, sakit enggak? Sakit, apalagi dilemparin batu ya. Ya pasti sangat sakit. Ya. Kemudian
Paulus dalam pelayanan itu ditolak habis-habisan ya, bahkan oleh orang-orang Yahudi sendiri. Ya, orang-orang yang Tuhan pilih ya sendiri juga menolak dia gitu. Jadi dia mengalami banyak penderitaan. Ya. Jadi dia bahkan di penjara lagi berdoa loh. Kalau sekarang di gereja ya, dia ditangkap. Ya, wah luar biasa kan? Ya, penderitaan Paulus kalau kita banyak baca di dalam Kisah Para Rasul ya. Jadi kita bisa melihat kelemahan, masalah yang kita alami itu semua sudah tertulis di Alkitab bahwa setiap orang akan selalu mengalami masalah. Baik yang dekat dengan Tuhan ya, contohnya Rasul Paulus ini, dia sangat dekat kan dengan Tuhan. Alkitab bersaksi, Alkitab mencatat bahwa Rasul Paulus adalah rasulnya Tuhan. Dia dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Ya. Dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, dia ternyata mengalami masalah. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Ketika kita percaya, apakah masalah kita hilang? Tidak, ya. Masalah kita tidak akan berhenti selama kita hidup. Tetapi artinya ketika kita menghadapi masalah berarti kita hidup. Kita masih memperoleh kehidupan. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menghadapi kelemahan itu, menghadapi masalah itu. Kita semua punya masalah, ya. Baik Pak Samuel punya masalah ya Pak Samuel, saya juga punya masalah, gitu ya. Bapak Pendeta Bandi juga ya Pak punya masalah, ya. Kita semua punya masalah, ya. Kenapa ya Tuhan kita ini anak Tuhan loh. Kita ini anak Tuhan, kenapa sih Tuhan kasih masalah? Itu pertanyaannya kan? Itu pertanyaannya, kenapa sih Tuhan kasih masalah kita? Kita udah percaya, mungkin ada yang udah meninggalkan keluarga, kok masih dikasih masalah lagi? Saya mengenal Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus, itu keluarga saya nggak setuju, saya ditinggalkan keluarga. Setelah selesai itu saya pergi dari keluarga, ada masalah lagi ternyata, ya. Jadi Bapak Ibu, seperti Rasul Paulus ya, selain dia menghadapi masalah ketika dia pelayanan, dia juga mengalami masalah dalam dirinya. Sehingga kalau kita baca ya di ayat 7 itu, dia katakan ada duri di dalam dirinya. Ada duri ya. Ada duri di dalam dirinya itu yang dia udah berdoa sampai 3 kali ya, sampai 3 kali dia berdoa sama Tuhan. Tuhan lepaskan duri, itu seperti iblis yang selalu mengganggu. Udah Rasul Paulus, kamu nggak usah melayani deh, capek melayani. Orang-orang yang kamu layani itu kepala batu, orang-orang yang nggak mau bertobat, udahlah. Itu seperti iblis ya, selalu kayak menusuk-nusuk dalam diri kita. Ya, apa sih itu kelemahan? Kelemahan kita mungkin secara kelemahan fisik, mental, misalnya ada penyakit di dalam kita, itu ada kelemahan. Ya, itu adalah kelemahan di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi kelemahan itu? Tapi kita juga bisa melakukan pelayanan kita. Bisa kita juga melakukan tugas kita. Ya, yang Tuhan mau ya adalah kita bukan berfokus pada masalah, tetapi sesuai dengan firman Tuhan yang didapatkan oleh Rasul Paulus, yaitu cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya ketika Bapak Ibu misalnya mengalami masalah, sedih, ingat kasih Tuhan. Wah, orang-orang gak mengasihi saya Tuhan, orang-orang membenci saya. Ingat Tuhan mengasihi kita. Ingat kasih Tuhan, rasakan kasih Tuhan, ya, rasakan kasih Tuhan. Wah, ada Tuhan, ya, ada Tuhan yang telah menyelamatkan saya, yang mau datang menjadi manusia untuk menyelamatkan saya yang lemah. Bapak Ibu,
ketika kita udah terima Yesus, ya, jangan khawatir lagi, karena kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Amin. Semua orang akan ada waktunya, ya, tinggalkan dunia ini. Nah, yang menjadi masalah ketika saya tinggalkan dunia, saya kemana, ya kan? Kita yang percaya sudah sangat-sangat beruntung. Kenapa? Karena kita sudah punya tempat di sorga. Amin. Kita akan bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Amin. Semua percaya? Ketika mati akan masuk surga, percaya? Amin. Yang percaya angkat tangan. Yang percaya angkat tangan. Amin, puji Tuhan, ya. Jadi itulah kekuatan kita. Oh, nggak apa-apa. Saya punya Tuhan Yesus, lagi sedih nih. Bapak Ibu lagi sedih. Datang kepada Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu sanggup. Ketika Bapak Ibu mengalami masalah, ingat kasih Tuhan. Kasih itu sangat besar, ya. Bapak Ibu yang sudah menikah, ayo, ya. Pasti mau melakukan banyak hal untuk orang dikasihinya. Amin. Ya, bapak-bapak yang lemah berusaha bekerja supaya istrinya bisa makan, anak-anaknya bisa hidup. Ya, itu karena Bapak Ibu mengasihi keluarga. Kalau kita tidak mengasihi keluarga, ya udah, kita pasti nggak akan bekerja. Ah, udah biarin aja, udah kalian kerja sendiri. Tapi itu ternyata enggak kan? Ya, Bapak Ibu terus berusaha supaya bisa hidup, keluarga saya bisa hidup. Itu karena kita mengasihi keluarga kita. Amin. Ya, itu artinya karena kasih. Kenapa Bapak Ibu mau bekerja capek-capek? Ya, karena Bapak Ibu mengasihi keluarga, ya. Nah, saya punya kesaksian teman saya, namanya Yakub. Dia kebetulan seorang atlet, ya Bapak Ibu. Dia seorang atlet nasional, ya. Dia 2 tahun lalu ketika Olimpiade dia juara, ya. Dia juara dan dia itu kelemahannya di mana? Di tangannya. Kelemahannya di tangannya. Tetapi kok dia bisa juara malah tenis meja? Tenis meja pakai tangan kan? Ya enggak? Tapi kok dia bisa juara loh? Padahal dia punya kelemahan di tangan. Tangannya itu susah untuk diluruskan gitu loh. Tetapi dia kok bisa? Malah di tangannya yang lemah, ya, tangan yang lemah justru Tuhan pakai untuk dia bisa menang atas kelemahannya itu. Amin. Ibu-ibu juga Bapak bisa loh, ya. Dia bisa juara, dia mendapatkan penghargaan. Saya kaget waktu saya nonton itu. Wow, luar biasa. Dia juara Olimpiade tenis meja. Pada tenis meja itu menggunakan tangan. Justru dia kan tangannya lemah, tetapi dia bisa juara dengan kelemahannya itu. Ya, dan saya percaya, harus yakin, ya. Coba semua pegang dadanya. Pegang dadanya dan kata, aku lemah. Aku yang lemah jadi kuat karena Kristus. 1, 2, 3. Aku yang lemah jadi kuat karena Kristus. Amin, ya. Dan satu lagi kesaksian yang namanya seorang kakek, ya, umurnya 85 tahun. Nama ini terkenal, namanya Don Richie, ya. Namanya Don Richie, dia umur 85 tahun Bapak Ibu. Dia orang Australia, ya. Dia tinggal di Australia bersama istrinya, dan dia itu tinggal, ya, rumahnya itu bagi orang itu nggak pantas lah, ya, nggak pantas untuk tinggal di situ karena dia tinggal di atas tebing. Tebing kalau bahasa Jawanya apa ya? Pokoknya di atas rumahnya itu ada pagar, ya, dekat rumahnya ada pagar, dan setelah pagar itu ada jurang, paham ya, jurang gitu, sehingga kalau orang, pagarnya itu pendek. Nah, pagarnya pendek sehingga orang kalau merasa bosan dengan hidup, ketika dia menghadapi kelemahan, ya, udah putus asa, banyak orang akan bunuh diri, ya, akan bunuh diri di tebing itu, di jurang itu, ya. Bapak Don Richie ini adalah seorang kakek tua, umurnya 85 tahun.
dan dia sedang menghadapi penyakit kanker. Ya, dia menghadapi penyakit kanker ya Bapak Ibu. Bagaimana ya? Orang yang sakit kanker, orang yang parah gitu ya. Tetapi dia ingin melakukan, aduh hari-hari tua saya ingin jadi berkat bagi orang banyak. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Yang dia lakukan adalah setiap orang yang dia lihat di muka rumahnya itu akan bunuh diri, ya, dia panggil hanya dengan berupa senyuman, ya, hanya dengan berupa senyuman dia ajak minum teh ke rumahnya, terus dia mengobrol, ya, dia melupakan penyakit kankernya, dia melupakan, dia tidak ingat lagi penyakit kankernya, dia tidak ingat lagi bahwa dia udah tua nih, ya, tapi dia mau menolong orang. Ada 160 orang selama dia hidup, orang tidak jadi bunuh diri. Kenapa? Karena kakek ini yang dengan senyumnya, hanya dengan senyum dan perkataannya lemah lembut, orang bisa tidak jadi bunuh diri. Orang jadinya punya pengharapan. Ya, apa Ibu? Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, untuk supaya kita bisa seperti Rasul Paulus yang mengalami kelemahan, Don Richie yang mengalami kelemahan, tapi dia bisa berbuat banyak, bisa menjadi berkat. Yang kita lakukan adalah pertama-tama ketika Bapak Ibu mengalami sedih, ya, mengalami ketakutan, mengalami tidak ada pengharapan, datang kepada Tuhan, ya. Datang kepada Tuhan Yesus, ingat kasih Tuhan. Bukan ingat masalah kita ya. Wah, saya lagi ada masalah nih, saya harus datang. Enggak. Kita datang kepada Tuhan karena kasih anugerah Tuhan. Ya, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Amin. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sedang mengalami masalah, sedih, sudah aduh Tuhan udah bertahun-tahun saya doain ini tidak dapat. Ya, saya juga sedang banyak berdoa bertahun-tahun, ada doa saya juga belumnya. Tapi Tuhan ingat kasih Tuhan, ya, datang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu datang kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu datang karena mengasihi Tuhan, bukan karena supaya masalah saya selesai, enggak. Tetapi ingat aja Tuhan, fokus kepada Tuhan, lakukan kita ya setiap hari ya Bapak Ibu. Jangan ketika kita ada masalah aja kita datang kepada Tuhan, tetapi kita datang kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu. Kenapa? Karena Tuhan kita ada di dalam hati. Ya, kapan aja kita mau datang, kapan aja itu kita mau datang, Tuhan sudah menunggu kita. Tuhan ada di hati kita, kapan dan di mana aja. Ketika dalam perjalanan, aduh saya takut ini, saya takut kayaknya saya sendiri. Datang kepada Tuhan, berbicara sama Tuhan. Ya, artinya sehingga Bapak Ibu merasa bahwa kita punya teman, kita jalan itu nggak pernah sendiri. Ketika kita di dalam Tuhan, amin ya. Kita ada Tuhan Yesus di hati kita. Sehingga ketika kita punya masalah, kita datang pada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kenyamanan. Takut itu bisa hilang ketika kita datang sama Tuhan. Takut kita bisa hilang, kita akan merasakan sukacita. Yang penting itu, ketika kita menyelesaikan masalah, yang penting adalah kita mempunyai damai, kita punya sukacita dalam menjalani hidup, walaupun masalah kita belum selesai, ya. Tapi kita terus melangkah, terus melayani Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti. Ya, selama walaupun masalah belum selesai jangan berhenti, Bu. Terus melakukan tugas kita sambil terus berdoa terus. Ya, karena Tuhan melakukan itu tidak kelihatan, Tuhan bekerja itu tidak kelihatan. Justru Tuhan yang ada di hati kita, ya, justru Tuhan yang akan ada di hati kita, Dia akan memberikan rasa damai, sukacita, sehingga kita bisa kuat, ya, sehingga kita bisa
kuat. Jadi lupakan kelemahan kita, lupakan kelemahan. Artinya bukan artinya bukan kita membiarkan, enggak, tetapi kita serahkan sama Tuhan, terus kita melakukan tugas kita, aktivitas kita, ya, sambil terus berharap kepada Tuhan, ya. Kalau kita berharap sama Tuhan, ingat Bapak Ibu, Tuhan yang akan menyelesaikan. Dan cara Tuhan itu luar biasa, jauh daripada apa yang kita pikirkan. Semua orang, ingat, semua, bukan Bapak Ibu, semua orang di sini maupun yang di luar sana mempunyai masalah. Ya, jadi jangan takut. Punyai kelemahan, bukan hanya Bapak Ibu, tapi kita semua punya kelemahan. Ya, yang pertanyaannya bagaimana kita menghadapi kelemahan itu. Yang Tuhan mau adalah kita fokus kepada Tuhan, menyerahkan semua, selalu tiap hari serahkan. Tuhan, saya punya masalah ini nih, sakit saya ini, serahkan. Terus kita melakukan tugas kita, ya, terus berharap kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah takut dan menyesal, ya, dengan adanya kelemahan kita saat ini. Tetapi jadikanlah kelemahan kita itu kesadaran bahwa tanpa kasih anugerah Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, tanpa pengharapan dari Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kita butuh Tuhan Yesus. Kalau kita sudah punya pemikiran yang demikian, maka kita akan selalu datang. Ketika diingatkan lagi, kamu belum bayar hutang loh. Ingat lagi, Tuhan, gimana nih gitu. Kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau kita mampu punya pemikiran begitu, ya, maka kita akan berkata seperti Rasul Paulus. Sebab itu, ya, di dalam 2 Korintus 9 ayat 10b. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, sama-sama ya Ibu menutup firman Tuhan pada siang hari ini. Sama-sama kita katakan, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ulangi, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati untuk lebih, ya, meneguhkan lagi firman Tuhan. Kami dari Victorious Family akan mempersembahkan sebuah lagu. Silakan teman-teman dari Victorious Family.
Bapak Ibu yang tahu lagu ini kita naikkan bersama-sama. Kepada Bapak Pendeta Julius Bandi dipersilakan untuk pengutusan dan berkat. Kepada Bapak Pendeta Julius Bandi dipersilakan untuk membawakan doa pengutusan dan berkat. Shalom. Sebelum saya berdoa, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mempercayakan terhadap gereja ini untuk Bapak, Ibu, dan Saudara bersekutu bersama-sama. Saya mewakili seluruh sidang jemaat memohon maaf ketika mempersiapkan tempat ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf, menyampaikan salam dari seluruh jemaat di GBI Bagasi. Pak Samuel tanya, Bagasi itu kan tempat mobil itu ya Pak? Bagasi itu kependekan ya, Banaran Gagak Sifat supaya lebih singkat. Baik, mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita berdoa memohon berkat yang datang daripada Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita semua. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Allah kami yang mulia di antara segala yang mulia, puji dan syukur kami naikkan kepadamu di pagi menjelang siang ini. Oleh karena besar kasih dan rahmat Tuhan yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kami, terbukti saat ini Tuhan perkenankan kami bersama-sama untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik dari teman-teman hamba-hambamu yang dari Bandung maupun yang ada di Solo ini, kami sungguh merasakan betapa kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terlebih kami mengucap syukur karena Tuhan telah memimpin ibadah persekutuan pada kesempatan siang hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, saat ini hamba-Mu menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu ini dengan segala kelemahan dan kekurangan kami, tetapi dengan sesuai dengan sabda kebenaran firman-Mu. Di saat kami lemah, disitulah kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami. Di saat kami tidak berdaya, disitulah kami senantiasa bersandar memohon pertolongan daripada Tuhan. Karena ketika kami datang kepadamu, kekuatan itu boleh kami rasakan. Maka berkati setiap kami semua, terkhusus menyerahkan untuk hamba-hambamu yang dari Bandung. Tuhan memberkati Engkau yang akan juga menghantar, Engkau yang telah menghantar sampai di tempat ini.
demikian pula Engkau yang akan menghantar kepulangan mereka. Demikian pula teman-teman di bawah asuhan hambamu Pendeta Samuel, Tuhan memberkati supaya melalui persekutuan ini senantiasa menjadikan kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kukasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini terimalah berkat yang Tuhan curahkan atas kehidupanmu. Terimalah berkat yang Tuhan limpahkan atas setiap jerih lelahmu. Sebagaimana Tuhan menghantar keberangkatanmu, demikian pula Tuhan yang akan menghantar kepulanganmu sampai di rumah dengan selamat. Baik yang dekat maupun yang jauh, yang menaiki kendaraan Tuhan yang akan melindungi, sehingga Tuhan akan memakai Bapak Ibu Saudara sampai di rumah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat yang pagi hari ini dicurahkan atas kehidupanmu. Berkat ini datang dari Allah Bapa yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta di dalam pertolongan Roh Kudus melimpah dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, bagi yang percaya akan berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Julius Bandi untuk doa pengusahaan dan berkat. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa di dalam Kristus Dia senantiasa mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Mari sama-sama kita menyatakan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan aku. Dan sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tidak mungkin Tuhan Yesus berkorban bagi kita untuk meninggalkan kita. Dia pasti menjamin hidup kita selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Kita akan mempersiapkan persembahan kita bagi Tuhan. Kita akan naikkan pujian sungguh ku bangga Bapa. Sudah memberikan persembahan, saya mengundang bangkit berdiri. Kita naikkan pujiannya sambil bertepuk tangan. Yang sudah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri. Kasih-Mu menyelamatkan dan beri-Ku pengharapan. Ini ku persembahkan, Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, diundang untuk bangkit berdiri. Bangga Bapa, Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beri
Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak